Yang ada di depan ini berhubung masih banyak peserta yang baru datang dan ada juga ketambahan satu narasumber dan perlu diketahui yang akan memberikan materi setelah ini yaitu Ibu Dr. Rosdalina Bukido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosdalina, hari ini sahabat-sahabat sekalian, saya diundang oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Divisi Hukum, Humas dan Data dan Informasi untuk berdiskusi atau memberikan materi tentang peningkatan kualitas pengelolaan hubungan masyarakat bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini bertempat di Hotel Sultan Raja Minahasa Utara yang bertepatan dengan hari Selasa 5 April tahun 2022, di mana yang menjadi peserta insya Allah adalah seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara. Ikuti terus apa yang menjadi materi kami dan jangan lupa nonton di YouTube Rosdalina Bukido. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu Bawaslu Kabupaten Kota atau Manado kayaknya ya, yang kemarin mendapatkan penghargaan di bidang kehumasan. Ada enggak pimpinannya tuh? Jelas ada. Oh, ada sahabat Taufik bin Fakih. Subhanallah. Sebuah kehormatan saya bisa satu forum dengan Habib. Selamat siang Habib. Siap. Masya Allah. Iya, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Langsung saya teringat bahwa hanya Bawaslu Kota Manado ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bawaslu. Iya, seharusnya beliau yang narsum di sini sebenarnya. Jangan goreng. Tapi tidak boleh ya. Oh, makanya saya di sini. Bang Bil ya. Kami sebagai seorang masyarakat ya, masyarakat yang tidak terlibat di Bawaslu, melihat apa konten. Yang pertama, konten yang disampaikan beliau itu sangat bagus di Humas. Yang kedua, proses untuk penayangan itu dia terjadwal. Yang ketiga, yang menyampaikannya itu keren, retorikanya bagus. Walaupun tak terlalu ganteng sebenarnya, tetapi auranya ada, aura Habibnya itu ada. Ibu jujur sekali ya. Supaya pahala puasa tidak berkurang. Subhanallah. Tapi saya serius Pak. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado itulah yang perlu diadopsi oleh Bawaslu Provinsi ataupun kabupaten kota lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penyelenggara Bawaslu, tentunya kita tidak boleh terlepas dari aturan regulasi yang ada. Kalau Bapak Ibu sekalian memegang regulasi, saya kira semuanya aman. Ya kan? Bicara persoalan regulasi tentunya dalam Undang-Undang Keterbukaan Publik itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian untuk Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, saya kira ini sudah khatam semua. Karena pada saat tim seleksi itu wawancara ini, undang-undang ini yang semua dibawa oleh calon untuk dikuasai, apa itu mediasi, apa itu adjudikasi dan lain sebagainya, ya tak? Nah, semua sudah difaham tentang itu. Dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan yang paling terakhir itu ada edaran Badan Pengawas Pemilu RI nomor 125 tahun 2019 tentang peningkatan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saya kira edaran itu, ya silakan pendeta, tidak masalah. Silakan edaran itu dibaca oleh Bapak Ibu sekalian sehingga menjadi pedoman dalam hal pengelolaan pelayanan kehumasan Bawaslu baik di provinsi ataupun di kabupaten kota. Nah, Humas juga sudah difahami bahwa Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat,
yang merupakan seni. Nah ini kata seni. Seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik. Nah yang tadi seni, kalau berbicara persoalan seni kan itu berbicara persoalan estetika, berbicara tampilannya yang menarik. Jadi saya ingat sekali waktu saya pertama membuat akun YouTube itu, saya itu ngerekamnya itu manual, Pak. Saya manual merekam itu. Karena pada saat 2020, pada saat COVID masuk Februari itu, langsung kita dituntut untuk mengajar via online. Nah, semua ini kan belum siap. Ya, kecuali yang dosen-dosen muda yang memang yang sudah familiar dengan pengelolaan IT, mereka langsung bisa mendesain bagaimana materi-materi untuk perkuliahan. Jadi saya ambil HP, jadi saya pakai laptop, terus HP saya giniin. Nah, ya mau tidak mau artinya saya ada sebuah usaha gitu loh. Di umur saya yang sudah tua ini, ya, belum kan? Masih boleh setelah? Ya, artinya bahwa kita menyesuaikan. Karena memang pada saat 2020 itu ya tuntutannya seperti itu. Mau tidak mau kita harus siap. Sehingga kan kalau Bapak Ibu membaca di jurnal dan sebagainya itu, artikel dan lain sebagainya, penelitian itu banyak yang tidak siap. Dari segi sarana dan prasarana, bagaimana untuk pengelolaan IT, tapi siap dengan tidak siap harus dihadapi. Nah, kami pun sebagai dosen pada waktu itu harus melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya itu adalah konten yang saya sajikan itu adalah yang terkait dengan materi perkuliahan. Konten-konten tentang saya memberikan materi juga di Bawaslu, tapi nanti terakhir-terakhir ini baru saya masukkan itu. Padahal 2019 saya telah banyak menjadi narasumber, tapi belum pernah teringat bagi saya pada waktu itu untuk menyampaikan. Nah, kenapa seperti itu saya lakukan? Artinya, Bapak Ibu sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, kalaupun misalnya membutuhkan materi itu bisa diambil. Bisa diambil, silahkan. Kalau ada yang mau dibutuhkan, tidak usah tanya ke saya. Ambil saja kontennya, isinya, kemudian silakan manfaatkan untuk kepentingan umum. Ya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ketika tadi berbicara persoalan seni, nah Bapak Ibu pun di Bawaslu Kabupaten Kota penting kiranya untuk memoles akun-akun kita sehingga itu menarik bagi masyarakat, menarik bagi warga ataupun followers kita untuk nontonkah, untuk membaca dan lain sebagainya. Dan memang akun yang sering dinonton itu YouTube, di Instagram, kemudian di Facebook, di IG, Telegram dan lain sebagainya. Tetapi yang paling banyak sekarang itu adalah di Facebook. Bapak Ibu lihat yang punya Facebook itu mulai dari usia anak-anak sampai yang sudah oma-oma itu semua punya akun itu. Nah, sampai kalau siaran langsung, tolong ada makan begini, semua punya siaran langsung. Nah, kenapa kita di Bawaslu Kabupaten Kota tidak melakukan itu? Artinya dengan konten yang memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ini loh Bawaslu Talaut, ini loh Bawaslu Sanihe, ini loh Bawaslu Bolsel, Bolmut. Kalau Manado tidak perlu ditanya, karena sudah mendapatkan penghargaan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menjelaskan lagi nih ya. Ada yang menarik, yang selalu slogannya Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Keren sekali ini. Nggak tahu siapa yang berikan slogan ini ya. Masya Allah. Dari Pak Pendeta ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya selalu membaca itu agak merinding juga saya itu. Kenapa? Yang dibutuhkan sekarang ini adalah partisipasi masyarakat Bapak Ibu sekalian. Kalau disampaikan bahwa kemarin bahwa pemilu kita, pilkada kita 2019 ya kemarin ya, 2019, 2020 ya, diundur ya, 2020 itu bahwa bagaimana sebenarnya para dalam hal pilkada 2020 itu Bawaslu itu berhasil Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kita mau bagaimana animo masyarakat yang memang memiliki DPT untuk memberikan hak pilihnya tahun 2024 itu semuanya maksimal itu kalau boleh 100% memberikan hak pilih. Nah, ini tugas siapa? Adalah tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ditanya oleh Bu Kabak bahwa habis Lebaran ini sudah mulai giat-giat Bawaslu. Saya senang sekali, bukan senang karena narasumbernya, bukan. Karena memang Bawaslu itu selalu menggandeng semua elemen. Dia menggandeng tokoh agama, menggandeng tokoh pemuda, terus menggandeng masyarakat,
Terus mereka itu ke daerah-daerah dan lain sebagainya untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana tugas-tugas daripada Bawaslu, pengawasan Bawaslu. Saya senang sekali dengan apa yang tema yang disampaikan oleh Bawaslu itu. Dan ternyata hasil yang didapatkan itu memang meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini adalah salah satu indikator dari bagaimana kita mewujudkan demokrasi kita di Indonesia. Ya, tentunya pengawasan itu, saya katakan juga pengawasan bukan hanya diletakkan kepada punggung Bawaslu. Kasihan, kabupaten kota cuma punya 3 komisioner, provinsi cuma punya 5, kemudian dia turun ke 14 kabupaten kota. Bu Kabak belum ganti baju, ditelepon lagi, turun lagi ya. Meskipun mungkin ada urusan yang urgent, yang tetap harus melaksanakan itu karena tugasnya sebagai Kabak ataupun Bapak Ibu sebagai komisioner Bawaslu. Tetapi 3 komisioner Bawaslu kabupaten kota untuk mengawasi semua yang ada di daerahnya itu saya kira tidak akan efektif kalau orang masyarakat meletakkan pengawasan itu di Bawaslu. Tetapi bagaimana bagaimana di Bawaslu tadi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, ormas dan lain sebagainya itu, sehingga kita bisa memberikan pengawasan. Bawaslu dibantu oleh masyarakat untuk memberikan pengawasan tadi. Kita akan lanjut. Ada lagi? Silakan. Kami masih membuka ruang untuk bertanya atau memberikan saran. Kalau memang sudah tidak ada, kami akan menutup kegiatan kita pada siang ini. Oh ya. Sebelum itu, maaf Pak. Maaf. Biar ini. Biar kasih yang begitu. Akan menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Taufik bin Fakih. Silakan mungkin Ibu Dokter dulu. Pasal P. Sudah panjang bahas. Ya, terima kasih. Saya jujur, kalau Bung Taufik yang bicara itu saya memang nggak bisa lagi ngomong sebenarnya. Saya tahu bicara apa, ya kan? Makanya sebetulnya kalau bulan sebetulnya. Tapi jujur sahabat-sahabat sekalian, dan saya berteman beliau di Facebook dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain. Saya kalau sebagai masyarakat biasa, Bang Bil, Bung Taufik, saya senang sekali apa yang diraih oleh Bawaslu Kota Manado. Kenapa seperti itu? Dengan kita merasa bahwa kita ini adalah masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ya. Kalau kita bisa comparekan dengan geografis kita dengan di Jawa dan sebagainya itu, kita tidak ada apa-apanya. Saya melihatnya seperti itu. Tetapi dengan award yang ada itu, Sulawesi Utara bisa tampil di forum yang besar di Bawaslu RI itu merupakan kebanggaan sendiri bagi saya pribadi. Artinya bahwa ternyata di Bawaslu Kabupaten Kota di Sulawesi Utara itu ada hal juga yang bisa kita kompetisikan dengan yang lain. Kita tidak bisa merasa minder dengan teman-teman kita yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Kalau dalam berbicara persoalan kualitas pendidikan, kalau kita berbicara persoalan bagaimana daerah kita dengan tipologi daerah kita, mungkin kadang ada yang merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Karena begitu. Ya, saya ingat sekali kenapa seperti itu. Ketika saya S2 di UGM waktu itu, saya itu dikucilkan gitu loh. Karena pada waktu itu saya cuma sebetulnya alumni STAIN. Tanya, STAIN itu apa ya? Masya Allah. Kalau IAIN orang kenal, UIN orang kenal. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, oh itu perguruan tinggi. Itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu ketika kita disampaikan seperti itu, kita merasa kecil, merasa kerdil gitu loh. Tapi alhamdulillah saya buktikan, saya tidak sampai 2 tahun selesai S2 saya di Gajah Mada pada waktu itu. Nah, artinya apa? Kita ternyata orang menganggap kita kecil, tapi kita mampu berbuat yang besar. Gitu kan? Nah, ternyata yang saya ikuti itu waktu di posting di Facebook itu saya senang sekali, saya bahagia sekali memberikan apresiasi
sebagai kita dua pengamat ataupun kita sebagai akademisi, saya pun sering diundang oleh sahabat-sahabat sekalian sebagai narasumber. Artinya bahwa Bawaslu Kota Manado bisa mengangkat Sulawesi Utara, terlepas tadi dengan apa yang disampaikan itu. Sebagai akademisi saya sampaikan bahwa memang saatnya sekarang ini kita tidak bisa membatasi ruang kita dengan masyarakat. Kita harus berdialog dengan masyarakat apa yang dibutuhkan. Sama halnya ketika begini saya sampaikan, ketika mau merancangkan peraturan daerah ataupun aturan-aturan yang mau dikeluarkan oleh pemerintah, baik kabupaten kota ataupun di provinsi, coba tanya dulu secara sosiologi hukumnya apa kebutuhan masyarakat itu. Tapi tuhnya enggak, karena kalau cuma di forum dan lain sebagainya secara akademis kalau berdiskusi, tapi kita tidak menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu loh. Nah, artinya bahwa kalau pantasan memang Bang Bil, saya sudah pernah lihat di Humas ya. Yang saya lihat itu cuma offsite itu dengan Bang Bilnya itu. Artinya kalau menurut saya itu sudah bagi saya kemunduran gitu loh. Kemunduran menurut saya. Ya, ada pembatasan seperti itu. Tapi memang ketika misalnya Taufik Bilfaki ataupun yang lainnya misalnya Pak Kerego misalnya berbicara, memang tidak bisa, kadang masyarakat tidak bisa melepaskan antara secara pribadi dengan sebagai komisioner. Nah itu memang karena dia ibarat sisi mata uang kan, tidak bisa dilepas. Meskipun sebenarnya sudah ditekankan bahwa saya ini bicara secara pribadi gitu loh, ataupun saya bicara sebagai komisioner Bawaslu Kota Manado ataupun Bola Mongondo ataupun Minsen dan lain sebagainya. Tetapi yang melekat di kita, oh beliau ini komisioner Bawaslu, dia ini pimpinan di Kota Manado dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya, salah satu yang menyebabkan tadi selalu saya tekankan, kalau kita bicara persoalan baca buku tentang demokrasi, bagaimana penegakan hukum dan lain sebagainya, indikator yang paling penting untuk mewujudkan demokrasi itu adalah partisipasi publik. Dan untuk mendapatkan partisipasi publik itu, caranya yang paling mudah kita harus melebur dengan masyarakat. Melebur dengan masyarakat. Makanya saya selalu katakan bahwa Bawaslu tidak hanya diberikan sebagai penyelenggara pemilu untuk pundak mereka pengawasan, tetapi bagaimana masyarakat mampu untuk memberikan pengawasan itu. Dan yang kedua, nah kemarin kan memang sih kalau terkait dengan penundaan pemilu itu kan memang kadang memang dipolitisir, kadang berarti saudara ikutnya ke partai ini, saudara ini, berarti saudara tidak independen sebagai penyelenggara pemilu. Bagi saya yang penting kita bisa menjelaskan bahwa saya berada pada posisi ini. Tujuan saya adalah ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa penundaan pemilu itu aturannya seperti ini. Bahwa pemilu tidak bisa ditunda tahun 2024 karena memang sudah seperti ini dalam undang-undang. Kan seperti itu kan? Tetapi karena memang lagi-lagi penerimaan masyarakat itu yang berbeda. Penerimaan masyarakat yang berbeda yang tentunya berdasarkan dengan perbedaan background pendidikan juga yang berbeda. Background pendidikan yang berbeda, background sosiologi yang berbeda, background politisasi mungkin yang berbeda dan lain sebagainya, sehingga itu yang bisa saja dibingkai dan dipolitisasi yang bisa-bisa saja menyebabkan komisioner Bawaslu itu di DKPP. Nah itu kemarin juga kan sempat ada beberapa sahabat-sahabat yang dari Bolmong itu menyampaikan, orang ini mau bergerak, tapi ini orang takut dengan DKPP. Nah, orang membagikan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Tetapi ketika kita memiliki sebuah idealisme dalam hal penegakan hukum, saya katakan bahwa jika Anda dalam batin Anda, dalam hati kita menyatakan bahwa yang kita lakukan itu benar, ya laksanakan, lakukan. Kalau dalam Islam dikatakan kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, adanya itu dalam Islam seperti itu. Tetapi kalau sudah di DKPP ya artinya saya tidak menggantungkan hidup saya itu ke orang, tapi saya menggantungkan hidup saya itu ke Tuhan. Semua itu ada orang biar mau intervensi seperti apa, tapi kalau Allah so gariskan, Tuhan so gariskan seperti ini ya. Sama misalnya mau komisioner untuk 2 periode, walaupun banyak orang yang menggagalkan begini, tapi kalau memang Allah so gariskan bahwa Pak Pendeta masih 2 periode misalnya, misalnya, nah, seperti itu tidak ada yang bisa larang Pak, begitu. Karena memang hukum dibuat itu kan yang dibuat oleh manusia juga kan seperti itu. Tetapi yang ada adalah memang tadi Bung Bir
si malakama bagi kita. Artinya sahabat bisa memosisikan diri kita, saya kira sahabat yang lebih paham benar di mana posisi ketika bicara secara pribadi, di mana juga posisi ketika bicara sebagai komisi dan Bawaslu, dan di mana posisi ke depan kalau mau jadi misalnya politisi dan sebagainya. Ya toh? Nah memang itu perlu untuk kita ada strategi tersendiri yang harus kita lakukan sehingga orang tidak terjerat dengan hukum yang ada ataupun orang tidak dikejar-kejar oleh wartawan. Karena katanya kalau dikejar wartawan itu memang agak berat juga untuk kita sudah terpublish di media dan sebagainya, untuk mengkantor itu sangat susah bagi kita. Saya kira pandangan saya seperti itu, idealisme tetap jalan, tetapi orang pun harus melihat koridor-koridor hukumnya, batasannya sampai seperti apa, dan yang selanjutnya adalah mampu memosisikan diri kita berada secara pribadi atau kita berada pada dunia kerja kita. Saya kira itu Bu Yohan, mohon maaf kalau kurang lengkap dari saya, dan saya jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter dan